ini adalah pengangkatan gerobak pertama. Saya punya waktu berapa lama ya? Maaf. Fleksibel. Oh, fleksibel. Spesial ya. Mantap. Mata lu. Biasa. Bercanda ya. Siapa nama kamu tuh? Septi. Iya. Lahirnya Desember. September. Iya. 28 September. Bodoh nggak nanya. Iya ya. Oke. Ini pengangkatan gerobak awal. Jadi teman-teman setiap usaha, setiap hidup itu pasti punya cerita gitu ya. Dan ini adalah cerita yang saya bangun ternyata. Proses itu mengasihkan. Jadi Raja Cendol ini adalah usaha kuliner pertama saya dengan sebuah konsep gitu. Jadi kalau teman-teman nanya gimana sih caranya supaya pengen punya usaha yang sustain, yang bertahan, yang maju, salah satunya adalah konsep. Makanya saya punya rumus Cie Ahem itu. Saya kemarin sharingnya di Tempo, terus saya baru bikin tuh Cie Ahem. CIEHEM. C-nya adalah konsep, I-nya intellectual property, E-nya adalah empowerment. Jadi di zaman sekarang kita harus bisa berdaya gitu ya. Jadi saya minta tolong sama abang-abang penjual gerobak rotannya, bang fotoin saya bang. Buat apaan mas Dan? Buat nanti biar bisa saya ceritakan. Padahal emang narsis aja sih. Narsis. Tapi ternyata narsis itu ada manfaatnya ya. Jadi saya punya bukti otentik ya. Jadi saya benar-benar ini pengangkatan gerobak pertama. Next lagi outlet pertama. Jadi kita benar-benar dari UMKM teman-teman. Saya bikin satu gerobak ini tuh butuh sekitar 6 bulan nyicil-nyicil. Betul-betul harus punya 6 bulan. Makanya kita sebagai anak muda harus bisa zoom in zoom out ya. Kalau misalkan bahasa kerennya helikopter view. Dimana ketika kita terlalu zoom in, banyak banget anak muda yang biasanya tuh terlalu zoom in. Dia ngerasa nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas, nggak punya modal, gitu ya. Itu hal yang paling lumrah tuh. Pengen deh usaha tapi nggak punya modal. Nah itu sebetulnya mental block aja gitu. Ketika kita bisa zoom out, banyak banget perspektif sebetulnya yang bisa kita lakukan. Saya dulu seperti itu. Saya zoom out, saya bikin RAB Raja Channel butuh sekitar 5 juta sampai 6 jutaan. Padahal uang saya cuma ada 300.000 pada saat itu. Saya zoom out, saya coba mikir gimana caranya supaya 300.000 ini bisa beranak menjadi 5 sampai 6 juta. Akhirnya ada yang namanya faktor leverage. Mendaya ungkit, memaksimalisasi diri gitu ya. Pertama kali yang saya lakuin adalah saya jualan kaos kaki. Jadi ini trik juga mungkin buat teman-teman. Tahun 2013-2014 ya 2013 lah, kaos kaki di ITC harganya 10.003. Sekarang berapa ya? Masih apa 15.000 sekarang? 10.001. Di Tangerang masih gitu. 10.003 tuh dulu tuh. 10.003 ditempel-tempel kan di ITC 10.003. Akhirnya saya mikir gimana caranya supaya kaos kaki ini bisa lebih menarik. Kemudian saya beli tempat fotokopi, pita-pita gitu, pita, tahu kan yang pita panjang-panjang. Ada yang warna pink, warna ungu, warna peach. Saya gulung-gulung, saya bentuk-bentuk, saya jual ke cewek-cewek. Modalnya kan 10.003 berarti 3.000-an sekian kan. Saya kasih pita, saya jual 6.000. Saya jual ke cewek-cewek. Beli dong. Laku ternyata teman-teman, laku cepet. Kalau misalkan laku 3 dijual 6.000 berarti berapa? 18.000 kan? 10.000 saya putar lagi, saya beli kaos kaki lagi. 8.000-nya saya kumpulin jadi 500.000 saya DP-in untuk mejanya. Saya putar lagi, jadi terkumpul 1 juta saya beli tendanya. Kayak gitu, jadi 6 bulan. Terus saya butuh butuh akselerasi, butuh percepatan. Akhirnya saya jualan baju juga di ITC 100.000 3. Tahu kan? 100.000 3. Satu baju saya jual harganya 60.000. Saya bundling sama kaos kaki, harga coret. Saya dulu nggak ngerti teori, saya nggak ngerti teknik. Saya cuma ngeliat-ngeliat aja tuh di Kaskus apa ada yang main-main harga-harga coret apa segala macam, saya ikutin. Terus ternyata efektif, laku sampai akhirnya jadi satu outlet ini. Hari pertama kita jualan, launching, ya. Saya ngumpulin kan 6 bulan kan ya teman-teman. Hari pertama jualan, hari pertama launching, besoknya langsung balik modal. Karena apa? Karena saya bukan sekedar jualan produk. Kebanyakan pedagang gitu ya, mereka tuh fokusnya kan jualan produk ya. Sedangkan kalau pebisnis, yang dia jual tuh bukan hanya produk tapi bisnis modelnya juga.
Kalau misalkan mereka punya produk, dia ngebangun bisnis model reseller. Tahu kan ya, reseller, distributor, itu ngebangun bisnis model. Kalau di saya, di offline, bisnis modelnya franchise. Ada yang franchise, ada yang license, dan lain sebagainya. Ini masih kurus banget. Ini bisa makan 2 hari sekali tuh alhamdulillah banget. Karena mikirin gimana caranya supaya saya nggak ngambil uang usaha buat uang pribadi bahkan untuk makan. Jadi saya hidup dari gaji aja. Jadi saya udah komitmen, saya akan menggaji diri saya sendiri setiap bulan. Pada saat itu 300.000 untuk bensin, naik motor dulu, dan lain sebagainya. Sekarang cendol semua. Malu-malu. Aman ya larutnya. Nggak suka makan cendol. Belum aja, Pak. Belum ya. Next lagi. Boleh. Akhirnya Randol bisa masuk mall, dan ini hal yang sangat membanggakan pada saat itu menurut saya. Next lagi, kantor sewa pertama ya. Jadi bisnis adalah selalu tentang pencitraan ya teman-teman. Kita harus membangun citra-citra yang baik gitu ya, nggak bisa dipungkiri memang pencitraan. Pada saat itu ketika saya udah bisa nyewa kantor, kita harus tetap terlihat keren kan gitu ya, namanya brand tuh harus tetap terlihat bagus, terlihat keren. Sampai akhirnya kita cetak spanduk gede banget, tulisannya Randol Headquarter. Padahal di rumah petakan kontrak, bahkan spanduknya kegedean sampai ke tetangga. Saking pengen terlihat kerennya teman-teman. Dan ternyata memang itu terbukti gitu. Jadi kita foto-foto Randol Headquarter apa segala macam. Kita bangun brand image-nya, akhirnya baik, bagus. Kita tidur padahal sama dus ya, sama ya gitu sama barang-barang. Alhamdulillah 1,5 tahun kita jualan cendol teman-teman, dari modal 300.000. Kita jualan cendol, kita dikasih titipan sama Allah, kita bisa beli ruko 3 lantai di daerah Pondok Kelapa, Jakarta Timur secara cash. Next lagi. Ya ini kantor beli pertama. Jadi pada saat itu saya mikir gimana caranya supaya saya nggak kayak McD ya. McD ternyata mereka kan bukan cuma jualan makanan ya, mereka jualan properti. Jadi ketika mereka melihat sebuah lahan, itu mereka beli dulu lahannya. Ketika udah dibeli, mereka sewain ke franchisee. Ketika franchisee itu nyewa, beli license dan lain sebagainya, pasti kan ada kontrak kan? 5 tahun biasanya, 5-10 tahun. Biasanya 5 tahun. Ketika kontrak itu habis, akhirnya cabut kan, bisa diperpanjang atau cabut atau segala macam. Tanahnya atau lahannya tetap milik prinsipal, milik kita. Ada capital gain di sana. Harganya kan 5 tahun kemudian pasti naik. Dan saya pun akhirnya mikir seperti itu. Alhamdulillah, makanya teman-teman jangan pernah nganggap remeh gitu ya. Ya ampun, modal 300.000, siapa yang nyangka? Saya juga nggak nyangka sama sekali modal 300.000 cuma jualan cendol doang dan lain sebagainya. Tapi bisa menjadi sesuatu, dan saya bisa ke tempat-tempat yang bahkan nggak pernah saya duga sebelumnya. Saya ketemu ini itu dan lain sebagainya. Next lagi, tim Randol pertama ya. Makanya teman-teman setiap usaha, kalau teman-teman nanti mau bangun usaha, semua berproses, semua by proses, pelan-pelan gitu ya, harus sabar. Tapi Randol terhitung cepat karena apa? Nanti saya akan sedikit sharing tips-tipsnya. Ya, next lagi. Ya, ini tim kita sekarang memang nggak terlalu banyak. Sekarang ada sekitar 60-an dan semua rata-rata anak-anak yatim, teman-teman. Jadi saya punya dendam positif karena saya seorang yatim. Saya tahu gimana susahnya yatim, gimana seorang yatim nyari kerja tuh dianggap sebelah mata karena ya susah banget lah. Padahal ijazah saya juga pada saat itu hanya SMA kan. Singkat cerita, saya ngelamar kemana-mana gak ada yang mau terima. Bahkan mohon maaf, jadi office boy pada saat itu harus waiting list kayak audisi Indonesian Idol. Saya stres. Saya rambut masih aman? Aman ya? Saya stres. Pada saat itu saya nanya ke teman gimana caranya supaya saya punya uang gitu. Coba aja dagang, jualan. Akhirnya jualan jam tangan punya bapak teman saya. Jadi teman saya bapaknya jualan jam tangan. Boleh nggak saya pinjem? Saya tawar-tawarin, direct selling namanya. Saya tawar-tawarin door to door. Karena saya ngelamar kemana-mana udah hopeless lah, nggak ada yang menerima. Singkat cerita, saya punya dendam positif. Saya pengen suatu saat berdaya gitu. Saya pengen suatu saat kalau punya usaha memberdayakan anak-anak yatim. Jadi alhamdulillah kejadian. Jadi syarat utama untuk menjadi tim
Raja Cendol, manajemen Raja Cendol secara mutlaknya adalah harus yatim. Kalau nggak yatim gimana? Yatimin dulu. Kalau amit cepat atau lambat kalian akan jadi yatim loh. Makanya harus disayang orang tua. Buktiin dari sekarang, jangan nyusahin. Iya, ya pokoknya saya tunggu kamu yatim. Nah, pokoknya gitulah. Ya syarat utamanya, syarat mutlaknya adalah harus yatim. Jadi ketika ada yang datang, yang saya pertama kali tanya adalah yatim atau enggak, bener loh, ini kejadian nyata. Dia datang lamar kerja, walaupun dia udah kerja di mana, yatim enggak? Bukan. Oh, oke. Terima kasih. Next aja mungkin. Enggak saya bilang yatimin dulu ya. Ini parah banget ya. Kadang gitu lagi. Jadi pas dia datang tuh saya tanya itu dulu. Pas dia yatim, walaupun dia nggak punya pengalaman apapun, pasti kita terima. Kecuali back office ya. Kalau back office tuh emang harus profesional. Tapi pas banget kebetulan juga kata-kata pada yatim, nggak tahu kenapa. Karena goal saya itu ya law of attraction tadi ya, hukum tarik menarik. Kita sekarang adalah hasil dari apa yang kita lakukan kemarin, dan kita nanti itu akumulasi kan dari apa yang kita lakukan kemarin dan hari ini. Kalau sekarang kita nggak ngelakuin apa-apa teman-teman, saya pernah di depan kita pasti nggak akan bisa dapetin apa-apa gitu. Jadi kita harus lakuin hal apapun, hal-hal baik dari sekarang biar di depan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Itu yang saya benar-benar rasain gitu. Saya pernah nguli pasir, wallahi. Saya pernah ngamen. Apapun yang bisa saya lakuin, saya lakuin. Bahkan saya pernah dijebak sama gembong mafia narkoba. Saya jadi kurir narkoba sampai ke India. Ini sumpah, saya udah ceritain di buku saya. Mau difilmin pada saat itu, tapi di pending juga gara-gara corona. Terus dan saya juga udah berpisah sama mantan kan. Karena itu dulu kisah saya sama dia kan, dia ngebantu saya jualan Randol juga, dia kan akunting tuh kebetulan tuh. Nah dia megang keuangannya Randol. Dan alhamdulillah boncos. Karena itu dia ya, emang harus mempekerjakan seseorang tuh harus profesional ya. Kalau dalam hubungan itu agak repot gitu. Makanya kita sering cekcok, sering berantem, dan itu akumulasi juga. Jadi hubungan yang di kerjaan gitu ya, tiba-tiba masih bawa ke rumah gitu tuh yang memang harus agak hati-hati kalau teman-teman nanti berpasangan. Harus benar-benar kalau bisa dihindarin aja, profesional. Saya pisah juga gara-gara akumulasi. Di luar kan, saya kan orangnya lumayan tegas, saklek gitu. Gini, saya bukan nggak ngebosi sama sekali, saya leader lah, saya selalu nyontohin. Tapi ketika tim saya nggak bisa ngikutin, pasti saya akan keras gitu. Saya ada KPI, Key Performance Indicator. Ya, jadi kalau teman-teman mau bikin usaha, harus punya itunya juga tuh, harus punya Key Performance Indicator. Mungkin bisa googling aja nanti. Saya mikirin gimana caranya supaya tim saya ini achieve, gimana caranya supaya mereka target gitu ya. Jadi saya nggak minta mereka harus target, tapi saya nggak ngelakuin apa-apa. Saya bimbing, saya arahin, dan gitu pun finance mantan saya pada saat itu. Ya akhirnya cekcok, sering cekcok, ya akhirnya kita memutuskan untuk berpisah. Kenapa jadi curcol ya? Banyak kawan ya Pak? Iya makanya. Ada tisu ngapain? Ini banyak nih. Oh iya. Berkaca-kaca ya? Iya. Masa sih? Oh iya, cari kacamata. Nggak ada ya? Merah mukanya. Sampai mana tadi? Sampai anak yatim? Ya. Next lagi? Oke, jadi ini outlet mitra kita yang kita sebut Panglima. Makanya teman-teman, konsep adalah hal yang fundamental kalau teman-teman mau usaha. Jadi karena kita namanya Raja Cendol, kita pikirin banget konsep yang matang seperti apa. Supaya kita gampang diingat. Jadi kalau kita ngomongin sebuah usaha, gimana caranya supaya usaha kita gampang diingat, supaya masuk ke alam bawah sadar mereka. Makanya kita konsep marketingnya seperti apa tuh harus kita pikirin. Konsep usahanya, konsep bisnis modelnya, konsep ordernya, ketika orang order itu seperti apa harus kita pikirin matang. Karena kita namanya Raja Cendol, bahkan struktur manajemen kita itu berupa kerajaan, teman-teman. Kayak misalkan mitra kita sebut Panglima, yang jaga disebut prajurit, tempat jualan disebut teritorial perang. Ada Adipati, ada Senopati, saya dipanggil Baginda. Permaisuri udah kabur. Saya sekarang lagi nyari selir.
Ya, Panglima Katuko, Panglima Jayapura, Panglima Samarinda dan lain sebagainya. Next lagi. Panglima Ambon, Lubuk Linggau dan lain sebagainya. Next lagi. Oke, Merauke. Next lagi. Ya, alhamdulillah dari 2014 kita ada 800 outlet Sabang, Merauke sampai Hong Kong. Tapi memang nggak bisa dipungkiri bisnis kan naik turun, teman-teman. Begitupun kalau bisnis franchise. Yang kita kelola tuh manusia juga semangatnya naik turun. Banyak yang vakum, banyak yang berhenti dulu apa. Tapi dari 800 data ini paling yang aktif sekitar 450-an. Mau nggak mau, karena 1 tahun pertama juga kita berantakan sistemnya. Dan ini yang mungkin teman-teman harus tahu gitu ya. Kalau teman-teman mau buka usaha, ada step by stepnya. Dulu saya tuh loncat-loncat, stepnya loncat-loncat sampai akhirnya 1 tahun pertama berantakan, banyak yang vakum, banyak yang mundurin diri, banyak yang maki-maki gitu ya. Karena saya nggak tahu sistemnya seperti apa dan lain sebagainya. Next lagi, jadi saya benar-benar buta banget teman-teman. Mungkin kayak kalian sekarang mas, buta banget sama bisnis. Saya benar-benar dulu nggak ada nih kelas kayak gini tuh nggak ada. 2012, 2013 tuh nggak ada. Seminar itu masih sekalipun ada mahal banget gitu. Sekarang kan berinteraksi sama panutan-panutan gitu ya, maksudnya yang udah duluan, yang udah sukses. Sekarang kan gampang, sosmed dulu susah banget aksesnya ke mereka tuh susah. Paling punya Twitter aja tuh kan pada saat Twitter, Facebook itu pun ya masih eksklusivitasnya masih tinggi lah. Terus ya udah akhirnya saya coba pelan-pelan belajar. Saya ngebangun 10 usaha, bukan 10 usaha ya. Saya ngedagang 10 produk gitu ya untuk bagian dari belajar. Saya mungkin bisa dibilang rugi secara materi, tapi saya beruntung secara pertumbuhan dan pengembangan diri. Makanya teman-teman, kalau teman-teman nantinya coba-coba belajar jualan, belajar usaha, jangan lihat nominal uangnya gitu ya. Kalau bisa impact buat diri kita apa gitu ya. Saya benar-benar rugi memang kalau untuk materi ya, tapi saya untung banget secara ilmu, wawasan. Saya tahu oh ngadepin customer tuh kayak gini, oh desain tuh kayak gini. Saya dulu pernah usaha clothingan, saya belajar desain sendiri. Terus pandemik ya, jadi pandemik ini ada 2 ya teman-teman, ada yang falling, ada yang flying. Yang falling nih biasanya usaha-usaha yang apalagi yang di mall-mall ya, banyak yang tutup, nggak ada yang orang yang dine in. Makanya kita harus pinter lah, kita harus beradaptasi, kita harus adaptif. Next lagi, mau jadi siapapun kita, be a person of value. Next lagi, ya bukan berarti saya seorang pengusaha, saya mojok-mojokin, tetap mojok-mojokin itu apa ya? Mojok-mojokin apa? Oh iya, maksain. Ya. Memprovokasi. Ya, biasa aja. Mojok-mojokin. Tapi ngerti kan ya, mojok-mojokin ya. Ya, jadi bukan berarti saya memprovokasi teman-teman untuk jadi pengusaha, enggak. Pokoknya mau jadi apapun, mau jadi siapapun, jadilah seseorang yang punya nilai. Be a person of value gitu ya. Mau jadi pegawai, profesional, pengusaha, jadilah yang terbaik di sana gitu kalau bisa. Semua usaha sama kok. Ya, maksudnya semua profesi sama, ada resikonya. Kayak misalkan kita kerja nggak bener, dipecat. Begitupun bisnis nggak bener, bangkrut. Gitu ya. Jadi semua selalu yang harus kita pikirin adalah kita harus punya dampak, karena hidup bukan selalu tentang mendapatkan, tapi tentang apa yang bisa kita berikan. Ketika kita bisa memberikan yang terbaik di perusahaan kita, di tempat kita kerja, ya kalau nggak ada timbal baliknya, secara diri pasti kita growth, secara mindset pasti kita bisa terbuka, gitu ya. Dan itu yang bikin kita punya value, itu yang bisa bikin kita dinilai lebih ya sama bos kita, atasan kita, customer kita, klien dan lain sebagainya. Next lagi, dan kalau teman-teman mau berhasil gitu ya, mau jadi apapun, kalau mau berhasil harus hindari penyakit-penyakit berbahaya ini. Yang pertama, next, jangan kutuan. Apa itu kutuan? Next, kurang pengetahuan. Ya, jadi harus cari gali pengetahuan sebanyak-banyaknya. Saya punya sedikit cerita tentang pengetahuan ya. Di sini ada begal. Ada nggak sih? Tapi tahu ya begal ya. Oke, ada cerita nyata tentang begal teman-teman. Ada seorang perempuan kaya raya tengah malam ngambil ATM 24 jam. Ketika dia keluar dari ATM, dia dipepet sama seorang pengendara motor, ditodong pisau. Serahkan semua uangnya. Karena ketakutan dia serahin semua uangnya yang diambil. Ketika udah dikasih, si begal tersebut kabur.
Setelah kabur, si perempuan tersebut langsung yes. Dia malah yesan. Bukan karena nyawanya selamat, bukan. Dia ini konyol banget ya, tapi ini nyata. Dia yesan. Ada yang bisa nebak kenapa? Uangnya palsu. Kan dia habis dari jelasinnya orang ini ya. Dia kan ngambil ATM nih. Maimunah. Dia kan ngambil ATM ya kan. Dia ngambil ATM, set. Uang dari ATM-nya dibawa kabur. Palsunya dari mana? Sembur. Ya. Gimana kan tuh tadi? Septi, sampai mana? Yes. Setelah yesan, ada yang tahu dia kenapa? Bukan palsu uangnya, bukan. Apa? Nggak ada yang tahu? Enggak. Jadi aman ya. Jadi ketika si begal tersebut kabur, dia yes. Si begal itu dia nggak tahu ternyata si perempuan ini bawa tas, ya, tasnya dari kulit buaya putih, mereknya Hermes, nama serinya Crocodile Himalayan Desert. Tas mahal susah namanya di sini. Harganya 1,2 miliar. Nah, kalau aja si begal ini pengetahuannya luas, teman-teman, pas lagi mepet, serahkan semua uang. Himalayan. Dia pasti langsung jadi ngapain? Jadi orang begal ya. Poinnya adalah semakin kita banyak tahu, semakin kita bisa banyak dapat. Nah, got the point. Jadi kalau kita banyak tahu, pasti kita bisa banyak mendapatkan. Begitupun di dalam dunia kerjaan, di dalam dunia usaha. Kalau di dunia usaha nih, seenggaknya kita tahu yang beli produk kita ini siapa, target marketnya siapa. Itu aja dulu. Kalau kita tahu, pasti akan lebih mudah untuk menjualnya. Jadi saya juga nanti mau sedikit sharing ya. Saya pernah jualan clothingan. Next lagi saya percepat ya, takutnya mepet ya. Apa-apa. Yang kedua, jangan kudisan. Apa itu kudisan? Next lagi, kurang disiplin, anget-angetan. Anak muda kebanyakan gitu. Ya, semangatnya tuh antusias di awal-awal doang gitu. Kesana-sana tuh melempem gitu, melempem. Jadi harus terus di-charge gitu, semangat apa segala macam tuh dengan cara disiplin. Saya punya 4 pilar disiplin yang masih saya pegang sampai sekarang. Yang pertama disiplin diri, disiplin waktu. Saya lebih baik menunggu daripada ditunggu. Disiplin finansial, ya makanya saya bisa beli ruko secara cash karena saya disiplin banget finansial. Ketika di rekening saya jumlahnya udah sangat amat besar, saya nggak pakai sedikit pun. Saya tetap konsisten sama uang dari gaji saya. Jadi benar-benar saya nggak pernah pakai, wah ada uang di rekening. Kebanyakan pelaku usaha, terutama yang baru mulai itu masih menggabung-gabungin uang dagang sama uang pribadi, itu masih begitu tuh biasanya. Saya selalu ketemu para pelaku usaha, khususnya UMKM gitu ya. Mereka udah belasan tahun, usaha puluhan tahun bahkan, tapi masih begitu gitu, masih nyampurin uang usaha sama uang pribadi, masih pakai uang usaha buat bayar listrik, bayar anaknya, apa. Nah itu tuh disiplin itu yang harus teman-teman punya kalau nanti teman-teman punya usaha. Disiplin finansial, yang terakhir disiplin spiritual. Hablum minanas hablum minallah ya tetap. Next lagi, yang terakhir penyakit paling berbahaya. Jangan kermian. Tahu kan penyakit kermian? Penyakit yang geli-geli gemes. Ada yang pernah kermian kalian? Pernah nggak? Pernah nggak kermian? Nggak ngaku ya kalian? Ya, jadi apa itu kermian? Kurang ilmu, ada aja yang disalahkan. Jadi teman-teman, kalau kalian belum berhasil melakukan sesuatu, pasti masih ada ilmu yang belum kita tahu. Ilmu tuh kayak maps aja gitu. Jadi ketika kita mau datang ke sebuah tujuan, kalau misalkan kita nggak pakai maps, kalau kita nggak tahu gitu ya, pasti kita banyak nyasarnya gitu ya. Oke, muter balik lah, apa berhenti lah, stop, nyerah, banyak yang kayak gitu kan. Tapi ketika kita tahu ilmunya, itu kayak maps aja gitu, ngarahin kita untuk bisa sampai ke tujuan. Ya, kermian. Jadi saya pernah kermian, teman-teman. Saya tuh orangnya penasaranan ya. Saya pernah korek. Ketika gagal,
Waktu saya kecil saya sering main bola kan main di lumpur gitu kan. Guling-gulingnya dulu. Iya benar, guling-gulingan di lumpur apa segala macam. Terus bolanya jatuh. Jadi ketika saya bangkrut, kita pernah tinggal di Bogor di pedalaman, namanya Lewiliang. Oh. Ada yang tahu ya, Lewiliang itu pedalaman banget teman-teman. Kampung banget. Nggak gitu juga. Kan ada tower. Lagian dulu belum zaman, internet belum. Ada air. Ada lah air. Nggak, saya pernah kesana. Haus lah. Pernah ke situ nggak ada air? Nggak ada. Sumpah? Mandinya di hutan gitu. Hah? Kayak Mana? pedalaman banget sih. Dia kayaknya dia lagi halusinasi deh. Dia lagi berimajinasi. Enggak. Di Lewiliang itu pedalaman banget. Nah itu ketika saya baru kan saya sampai ke sana-sana gitu. Gara-gara nyari tempat yang murah. Nah itu dia, di perkampungan situ saya sering main. Saya orangnya penasaran kan. Apa sih gatel? Terus saya korek teman-teman. Saya korek kan gemes. Saya lihat dia ada di kuku. Ih. Kalian pernah melihat langsung bentuk kermit, cacing kermit? Iya, ibu banget. Dia warnanya kecil, putih, uget-uget. Uget-uget di kuku saya. Saya apain di cacingnya? Saya pencet kesian. Pelihara. Bener loh, saya sampai akhirnya ya punya pikiran ternak cacing kermit. Nggak ada cing. Sumpah, saya sampai kepikiran gini, marketing ya, teman-teman. Saya sharing ya. Marketing. Rumus marketing itu simpel, sampaikan masalah, berikan solusi. Itu konvensional tuh, marketing konvensional gitu tuh, sampaikan masalah, berikan solusi. Makanya kalau teman-teman nonton iklan gitu ya, wah ketiak Anda hitam. Wih, dihitam-hitamin kan keteknya kan. Pakai redoxon. Oh iya. Oh iya. Iya, Rexona. Iya. Perih loh. Ya pakai Rexona kan, akhirnya diputih-putihin muka Anda kusam dan berjerawat. Wah, mukanya digusung-gusungin. Ya kan, cuci muka. Wih, masih cantik gitu kan. Sampaikan masalah, berikan solusi. Aus juga gitu kan, minuman-minuman